Selamat pagi semua. Apa kabar? Kurang semangat. Jika Miss bertanya, apa kabar? Maka jawabannya ialah baik, 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 luar biasa. Kita coba. Apa kabar semua? Sekali lagi. Apa kabar semua? Oke, terima kasih. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya segala kegiatan pembelajaran kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kepada ketua kelas Jano, silakan dipimpin doanya. Oke, amin. Baik, terima kasih kepada Jano yang telah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita, Miss akan mengabsensi terlebih dahulu. Akila hadir, Devano hadir, Jano tadi hadir, Nana, mana Nana? Oh, itu di belakang. Nana hadir, Sania. Ada yang tahu Sania kemana? Oh, Sania sakit. Apakah ada surat keterangan? Ada, oke. Zevania. Oke, Zevania hadir. Zevania tidak hadir. Apa keterangannya? Oh, izin. Baik. Selanjutnya, supaya kita semakin bersemangat, kita harus mendengarkan lagu nasional kita. Lagu nasional kali ini yaitu lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Di sini Miss akan memutar musiknya atau lagunya dan kita akan ikut bernyanyi bersama-sama. Oke, baik, akan Miss putar. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung
karena kita sudah mendengarkan lagu nasional kita, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Sekarang Miss akan bertanya, kira-kira minggu lalu kita mempelajari tentang apa ya? Iya, kepada Akila. Iya, benar sekali. Apa yang telah disampaikan oleh Akila tersebut benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang arah mata angin dan persatuan dan kesatuan. Oke, di sini Miss akan menampilkan sebuah video dan anak-anak sekalian harus menyimak supaya dapat memahami apa tujuan dari video yang Miss tampilkan. Oke, Miss putar. Pembelajaran kita hari ini mengenai tentang ide pokok pada teks non-fiksi dan daur hidup pada hewan. Di sini Miss ada sebuah lagu yang dimana lagu tentang cara menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Nah, di sini anak-anak sekalian diharapkan untuk menyimak lagunya dan dapat ikut bernyanyi supaya kita semakin bersemangat. Oke. Nah, tadi kan sudah mendengarkan lagu tentang cara menentukan ide pokok pada teks non-fiksi. Sekarang di depan ini sudah ada tampilan mengenai teks bacaan, dan di sini Miss mau satu orang untuk membacakannya untuk kita semua. Baik, ada yang mau? Oke, kepada Nana silahkan. Oke, nah dari teks bacaan yang telah dibaca Nana tadi, ada yang tahu nggak apa yang menjadi judul dari teks bacaan tersebut? Ya, kepada Zephania. Benar sekali. Judul pada teks bacaan yang telah dibaca oleh Nana yaitu mengenai daur hidup pada hewan. Lalu di sini Miss mau nanya lagi. Nah, misalnya pada hewan kupu-kupu nih. Pada daur hidup hewan kupu-kupu itu dimulai dari apa ya? Benar sekali.
pada daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, habis itu ulat, kepompong, lalu kupu-kupu dewasa. Lalu kalau misalnya kupu-kupu tersebut tidak bertelur, apa yang akan terjadi dengan daur hidup kupu-kupu ya? Iya, betul sekali. Yang akan terjadi yaitu kupu-kupu bisa menjadi punah dikarenakan siklus hidupnya yang tidak berubah, yang dimana tidak menghasilkan kupu-kupu baru, sehingga kupu-kupu yang lama bisa mati dan tidak ada penggantinya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Sekarang Miss mau kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok dengan 4 anggota. Oke, untuk pembagian kelompok silahkan dipilih masing-masing. Oke, sudah terbentuk 4 kelompok. Oke, sekarang di meja anak-anak sekalian sudah ada LKPD yang Miss bagikan sebelumnya. Tugasnya sekarang silahkan kerjakan LKPD yang terdapat di meja secara berkelompok. Pada LKPD yang terdapat pada meja, dapat anak-anak lihat bahwa dalam LKPD terdapat gambar. Nah, Miss mau dari gambar tersebut anak-anak sekalian membuat prediksi tentang gambar yang terdapat pada LKPD dan menuliskan hasil prediksinya di dalam LKPD. Setelah mengisi LKPD, Miss mau anak-anak membuka bahan ajar yang terdapat di meja masing-masing. Sudah dibuka bahan ajarnya? Sudah, oke. Sekarang coba hubungkan tentang prediksi yang anak-anak sekalian buat di dalam LKPD terhadap bahan ajar yang telah Miss buat sebelumnya. Oke, sudah dibaca dan sudah dibandingkan. Kira-kira prediksi anak-anak sekalian benar nggak? Benar? Oke, benar. Berarti prediksi yang telah anak-anak sekalian buat di dalam LKPD sesuai dengan bahan ajar yang telah Miss buat sebelumnya. Oke, sekarang di depan ini ada teks bacaan tentang daur hidup hewan. Dan Miss mau salah satu anak-anak Miss untuk membacakannya. Oke, ada yang mau? Oke, kepada Zevanya silahkan. Baik, terima kasih kepada Zevanya yang sudah membacakan teks tentang daur hidup hewan. Sekarang Miss mau meminta kepada anak-anak sekalian untuk kembali mengerjakan LKPD yang sudah ada di meja. Dikerjakan secara berkelompok dan cobalah analisis pokok pikiran dari teks non-fiksi yang telah dibacakan oleh Zevanya tadi, dan hasil analisis teks tersebut dituliskan kembali di LKPD yang sudah Miss sediakan sebelumnya. Setelah membuat hasil analisis pada LKPD, sekarang Miss mau coba diskusikan kepada teman kelompokmu mengenai daur hidup hewan dan mencari fakta menarik terhadap daur hidup hewan tersebut. Baik, tugas selanjutnya yaitu Miss mau anak-anak sekalian membuat diagram tentang daur hidup hewan terhadap 3 jenis hewan yang berbeda. Kemudian
anak-anak mencari tentang fakta menarik dari 3 hewan tersebut, baik itu perbedaan dan persamaan dari daur hidup hewan yang berbeda tersebut. Setelah mencari fakta menarik tentang daur hidup 3 hewan yang sudah Miss suruh sebelumnya, di sini Miss mau meminta kepada perwakilan kelompok 1 orang untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan bersama kelompoknya tentang diagram daur hidup hewan. Kemudian untuk kelompok lain, silahkan ditanggapi hasil kerja dari temannya supaya dapat membangun dan dapat meningkatkan kinerja teman kita di kemudian hari. Baik, terima kasih kepada anak-anak Miss yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini. Sekarang berdasarkan hasil presentasi yang telah dilakukan, maka dapat kita simpulkan bahwa daur hidup pada hewan itu dimulai dari telur jika hewan tersebut bertelur, dan pada hewan yang beranak dimulai dengan hewan yang paling kecil atau hewan yang masih bayi. Oke, terima kasih dan boleh tepuk tangan untuk teman kita yang telah presentasi. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi dan tentang daur hidup hewan. Maka sekarang Miss mau nanya, kira-kira dari pembelajaran kita ini ada nggak yang bisa menyimpulkan? Iya, kepada Giano. Baik. Lalu kepada Stefania. Oke. Lalu kepada Nana. Benar sekali. Apa yang telah disampaikan oleh Giano, Stefania, dan Nana, maka dapat kita simpulkan bahwa pada teks non-fiksi memiliki cara-cara dalam menentukan ide pokoknya. Lalu untuk daur hidup pada hewan itu dimulai dari telur jika hewan tersebut bertelur. Contohnya pada kupu-kupu, yaitu pada kupu-kupu diawali dengan bertelur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Baik, untuk hewan yang tidak bertelur seperti sapi atau kuda, kucing, itu dimulai dari hewan yang paling kecil atau masih bayi, kemudian remaja dan dewasa. Begitulah siklus daur hidup pada hewan. Lalu sekarang Miss mau anak-anak sekalian mengerjakan tes evaluasi yang telah Miss sediakan di meja. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Nah, dari proses pembelajaran kita, Miss mau bertanya nih, hari ini apa sih Zefania yang telah kamu pelajari? Iya, Zefania mengatakan kita telah mempelajari tentang teks non-fiksi dan tentang daur hidup pada hewan. Lalu pada kegiatan pembelajaran hari ini, kegiatan apa sih yang kamu suka, Stefano? Oke, Stefano mengatakan dia menyukai bernyanyi. Ketika kita bernyanyi tentang daur hidup pada hewan, dan lagu nasional kita yaitu dari Sabang sampai Merauke. Lalu untuk Giano, adakah yang belum kamu pahami melalui pelajaran kita pada hari ini?
Tidak ada, sudah mengerti semua berarti. Baik, untuk anak-anak yang lain, adakah pembelajaran yang belum dipahami? Tidak ada. Bagus, syukurlah kalau begitu. Maka pembelajaran hari ini telah selesai. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Miss akan mengirimkan tugas di WA grup kita dan diharapkan anak-anak sekalian untuk mengerjakannya di rumah dengan bantuan abang atau kakak supaya hasilnya lebih baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa supaya semua pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini dapat kita pahami secara maksimal dan supaya ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi masa depan kita nantinya. Oke, kepada Giano silahkan dipimpin doa untuk pulang. Amin. Oke. Maka pembelajaran hari ini telah selesai, anak-anak sekalian dapat pulang dan maka Miss tutup pembelajaran kita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.